Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepanjang sejarah terdapat seorang penguasa, seorang penindas yang menguasai jalannya sejarah, seorang algojo yang mencetak syuhada. Dalam sejarah banyak orang yang telah menjadi korban mengenaskan di tangan algojo ini. Banyak sudah perempuan yang dibungkam oleh cambukan algojo ini. Berkat banyaknya darah yang bersimbah, gurun tandus ini pun menjadi subur. Orang-orang lapar dan dahaga, para budak, kaum wanita, dan anak-anak telah dibantai secara keji. Begitu pula dengan kaum lelaki, para pahlawan, para pembantu, guru-guru di seluruh abad dan generasi. Kini Al-Husain dengan segenap miliknya di dunia fana ini, di tepi sungai Ufrat, telah datang untuk bangkit di hadapan mahkamah sejarah demi memberi persaksian tentang ketertindasan dalam sejarah yang dialami oleh seluruh korban dari algojo yang menguasai sejarah ini. Al-Husain telah datang untuk bangkit bersama putranya Ali Akbar dengan maksud memberi persaksian tentang bagaimana tukang jagal itu telah melahap otak anak-anak muda sepanjang sejarah. Al-Husain telah datang untuk bangkit memberi persaksian tentang bagaimana seorang pahlawan gugur dan mengorbankan dirinya dalam sebuah rezim jahat yang ditenggelamkan para kriminalis. Al-Husain telah datang untuk bangkit bersama saudarinya Zainab demi memberi persaksian di hadapan sistem yang berkuasa sepanjang sejarah, bahwa kaum perempuan seharusnya juga memilih apakah tetap menjadi budak yang karenanya tinggal di harem-harem, ataukah menjadi manusia yang benar-benar merdeka. Selayaknya lah mereka menjunjung kesyahidan sebagaimana Zainab, sehingga pantas memimpin kafilah tawanan. Al-Husain telah datang untuk bangkit bersama putranya yang masih kecil, Ali Aswad, demi memberi persaksian bahwa rezim penindas dan kriminalis sekaligus algojo yang zalim tak punya rasa belas kasih sama sekali, bahkan terhadap anak yang masih menyusui sekalipun. Al-Husain telah datang dan bangkit dengan seluruh keberadaannya demi memberi persaksian di hadapan pengadilan kriminal sejarah atas nama mereka yang telah gugur sebagai syuhada dalam ketidakberdayaan dan kebungkaman. Kini persaksian itu telah berakhir dengan kesyahidan Al-Husain alaihissalam yang telah mengorbankan segenap miliknya yang sangat berharga, termasuk harapan-harapannya. Al-Husain telah menunaikan misi ilahinya yang teramat agung. Dalam Islam terdapat banyak ajaran, pesan, serta nilai yang sangat penting, agung dan suci. Dan sosok Al-Husain merupakan sumber yang sangat berharga dari semua itu. Sosok yang telah menghidupkan semangat juang masyarakat bangsa dan ras dan sejarah. Salah satu sumber memberi kehidupan paling penting yang eksis adalah sejarah orang-orang Islam adalah kesyahidan. Jalal Al-Ahmad mengatakan, kita telah melupakan tradisi kesyahidan dan telah berubah menjadi orang-orang yang hanya menjaga kuburan syuhada. Kita adalah para penggusung kematian hitam atau kematian hina penanti. Ketimbang menjadi pengikut Ali, Al-Husain dan Zainab serta pengikut syuhada, kita lebih memilih tetap berada dalam kedukaan abadi. Betapa lihainya diri kita dalam mengubah pesan Al-Husain dan para sahabatnya yang agung dan mulia. Padahal pesan ini ditunjukkan kepada seluruh umat manusia. Apa maksudnya ketika Al-Husain yang menyaksikan seluruh orang kesayangannya telah dibantai, sementara tak seorang pun yang berdiri di hadapannya kecuali musuh-musuh yang membenci dan akan mematainya.
Adakah orang yang dapat menolongku? Tidakkah beliau tahu bahwa di sana tak ada seorang pun yang dapat menolongnya? Labbaik ya Husain. 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 Sebenarnya Al-Husain mengajukan pertanyaan ini kepada masa depan sejarah umat manusia. Pertanyaan ini ditunjukkan ke masa depan, termasuk kepada kita. Pertanyaan ini mengekspresikan apa yang diharapkan Al-Husain dari para pencintanya. Dengan pertanyaan ini, ia menyampaikan ajakannya kepada manusia yang masih menghargai kesyahidan dan syuhada. Namun kita mengabaikan ajakan Al-Husain, harapannya terhadap datangnya pertolongan. Pesannya yang meminta para pecintanya di setiap abad dan generasi untuk segera menolongnya. Kita malah menyampaikan kepada orang-orang bahwa Al-Husain hanya membutuhkan air mata dan tangisan. Tidak lebih dari itu. Kini beliau telah gugur dan kita menganggap dirinya hanya butuh tatapan. Kita tidak menganggapnya sebagai seorang syahid yang telah bangkit dan bersaksi, yang sebenarnya membutuhkan para pengikut di setiap waktu dan tempat. Kita terus-menerus mengatakan tidak. Setiap revolusi memiliki dua misi. Misi pertama adalah darah, dan misi kedua adalah pesan. Kesyahidan atau syuhada bermakna bangkit, bersaksi. Orang-orang yang memilih kematian merah atau kematian penilang penuh adalah orang-orang yang ingin menunjukkan cintanya terhadap kebenaran yang tengah dihancurkan dan terhadap nilai-nilai jihad yang dipandang sebagai senjata andalan yang kini berangsur diabaikan. Harus dicamkan bahwa seorang saksi tidak hanya bersaksi di hadapan Tuhan, tapi juga di hadapan manusia di setiap abad, waktu dan tempat. Mereka yang sudi menanggung kehinaan demi tetap hidup adalah orang-orang yang akan mati dalam kebisuan menjijikan. Namun mereka yang memilih kematiannya dan dengan sepenuh hati menampingi Al-Husain alaihissalam untuk dibantai. Sementara ratusan dalil keagamaan membolehkan mereka untuk tetap hidup, merasa tak punya alasan apapun untuk terus menghirup kehidupan dunia. Mereka tanpa pikir panjang lagi akan langsung menyosong kematiannya. Apakah mereka ini yang pantas disebut hidup, ataukah mereka yang meninggalkan Al-Husain dan sudi menanggung kenistaan dan kehinaan dengan tunduk di hadapan Yazid agar mendapat kesempatan untuk tetap hidup di dunia? Siapakah yang sesungguhnya tetap hidup? Mereka yang hidup adalah mereka yang menganggap kehidupan bukan sekedar bergeraknya tubuh. Mereka yang hidup akan merasakan keberadaan dan kehadiran Al-Husain alaihissalam, lalu bangkit bersaksi bersamanya dengan seluruh jiwa dan raganya. Mereka yang hidup akan melihat orang-orang yang sudi dihinakan dan dinistakan demi tetap hidup sebagai bangkai-bangkai yang busuk. Mereka yang bersama syuhada memperlihatkan, mengajarkan, dan mengemban pesan bahwa tidaklah mungkin meninggalkan tugas maha penting melawan kezaliman dan ketidakadilan. Kesyahidan tidak menerima alasan bahwa kemenangan mungkin diraih hanya dengan menaklukkan musuh. Seorang syahid adalah orang yang merasa ketika tidak mampu menaklukkan musuh akan berusaha menggapai kemenangan lewat kematiannya sendiri. Ala Nabi wa sholawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Seorang syahid adalah jantung sejarah. Sebagaimana jantung memompahkan darah ke sekujur tubuh, seorang syahid juga memompahkan darahnya sekujur tubuh sejarah. Dalam sebuah masyarakat yang sedang sekarat, dalam sebuah masyarakat di mana para individunya sedang kehilangan keyakinan, dalam sebuah masyarakat yang berangsur-angsur bergerak menuju kematian, dalam sebuah masyarakat yang rapuh dan gampang takluk dan menyerah kalah,
dalam sebuah masyarakat yang mengabaikan tanggung jawab, dalam masyarakat yang meremehkan fitrah kemanusiaan, dalam masyarakat yang tidak produktif. Seorang syahid yang menjadi jantung sejarah akan bergerak dan menyajikan darah segar ke urut nadi mayat-mayat yang busuk dan berbujur tanpa daya, yang berserakan di panggung kehidupan masyarakat. Keajaiban paling penting dari kesahidannya adalah bahwa ia memberi keyakinan baru kepada setiap generasi. Jadi, seorang syahid akan selalu hadir kapanpun dan dimanapun dan hidup abadi. Siapa yang tidak hadir? Al-Husain telah mengajarkan kita pelajaran lain dari kesahidannya. Beliau tidak menuntaskan ibadah hajinya dan lebih menghendaki menembus jiwamu. Semoga hidup kami bagai hidupku, semoga mati kami bagai matimu, semoga bangkit kami bagai bangkitmu. Kumpulkanlah kami bersama siahmu, ya Syahid, ya Madlum, ya Imam, ya Husain, ya Syahid, ya Madlum, ya Imam, ya Husain. Tubuh yang sering Rasul, putra kesayangan Ummul Batul, walahan jiwa kini tergeletak tanpa kepala, tubuh berserak tak dikafani, tak disolati, tak dimandikan, tak dikuburkan. Ya Syahid, ya Madlum, ya Imam, ya Husain, ya Syahid, ya Madlum, ya Imam, ya Husain, ya Syahid, ya Madlum, ya Imam, ya Husain, ya Syahid, ya Madlum, ya Imam, ya Husain. Biarkan diri kami menembus darahmu, biarkan jiwa kami menembus jiwamu. Semoga hidup kami bagai hidupku, semoga mati kami bagai matimu, semoga bangkit kami bagai bangkitmu. Kumpulkanlah kami bersama siahmu, ya Syahid, ya Madlum, ya Imam, ya Husain, ya Syahid, ya Madlum, ya Imam, ya Husain, ya Madlum, ya Madlum, ya Syahid, ya Husain, ya Madlum, ya Madlum, ya Syahid, ya Husain. Hamparan pasir Karbala memerah darah suhada, pelukan buka tiada daya, memeluk luka tubuh Husainah, tersiram darah Abu Abdillah, bermandikan darah Abu Abdillah.
putra Nabi yang mulia, disiksa didera sang pendurjana, ratusan pedang menggoyah tubuhnya, Karbala memerah karena darahnya. Ya Matlum, ya Matlul, ya Syahid, ya Husain, ya Husain, ya Matlum, ya Matlul, ya Syahid, ya Husain. Dengar dan saksikanlah, kepala suci putra sang wasi, wajah yang berparas Nabi sedang mengucap kalam ilahi, melantunkan surat Al-Kahfi. Inilah putramu, putra Nabi. Ya Matlum, ya Matlul, ya Syahid, ya Husain, ya Matlum, ya Matlul, ya Syahid, ya Husain. Ilahi Maula Rabbi, jadikan kami pecinta Ali. Ilahi Maula Rabbi, jadikan kami pecinta Ali. Ilahi Maula Rabbi, jadikan kami pecinta Ali. Salam bagimu Husain, isfalana ya Husain, isfalana ya Husain, isfalana ya Husain, isfalana ya Husain. Ya Matlum, ya Matlul, ya Syahid, ya Husain, ya Matlum, ya Matlul, ya Syahid, ya Husain. Ya duka Asyura, Karbala, duka Karbala, bawalah kami dalam duka bersama Zainab serta Sukainah, meratapi Husain putra Fatimah, tubuh penuh luka tanpa kepala. Ya Matlum, ya Matlum, ya Syahid, ya Husain, ya Matlum, ya Matlum, ya Syahid, ya Husain. Ilahi Maula Rabbi, jadikan kami pecinta Ali. Ilahi Maula Rabbi, jadikan kami pecinta Ali. Salam bagimu Husain, isfalana ya Husain, isfalana ya Husain, isfalana ya Husain. Ya Matlum, ya Matlul, ya Syahid, ya Husain, ya Matlum, ya Matlul, ya Syahid, ya Husain. min dunubi indallah fa innakum wasilati ilallah wa bihubbikum
وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله ظالمهم من الأولين والآخرين آمين يا رب العالمين. صلوات وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.